tinggal setengah jasadnya karena dimakan buaya. Dalam rangka menyampaikan agama Allah ini. Ingat ada seorang dai yang dikirim ke pedalaman. Dia ketika itu hendak mencetak teks khutbah Idul Fitri. Karena disyaratkan di sana khutbahnya harus cetak, harus dilaporkan dulu. Dia cetak, dia berangkat ke tempat fotokopi. Ada satu yang ngancam dia. Kamu masih ingin hidup? Masya Allah. Berat jemaah. Dan ada pesan seorang ustadz. Dia mengatakan kepada anak, Ustadz, dokter itu kata dia, iyalah, dia di kota besar, dia ngajar di kampus, dia mencetak para sarjana, tapi sekali-kali mereka harus turun ke pedalaman, Ustadz, agar iman mereka bertambah, agar solidaritas mereka meningkat kepada saudaranya, dan agar mereka berbicara tidak hanya lewat kitab yang dia baca. Dia lihat bagaimana kondisi saudara-saudaranya yang mungkin tidak didapat di buku-buku yang ada. Maka seharusnya Anda datang ke sini untuk mendengarkan dari antum di sini. Kemarin ada seorang mudir ma'had di Dompu datang ke STDI dalam rangka dia ngobatin ibunya sakit, dia berobat. Dia minta ana memberikan nasihat buat ustadz-ustadz yang ada di pesantrennya. Dia baru 2 tahun bikin pesantren, alhamdulillah kata dia banyak muridnya, sudah ada 60 apa dia sebutkan muridnya ustadz. 1 bulan. Anak 300.000. Iya Ustaz. Itu yang kita mampu Ustaz. Enggak ada tunjangan beras. Enggak ada, Ustaz. Itu anak dengar kayak gitu ya Allah ya. Beratnya mereka. Anak berangkat lagi ke NTT. Ada lulusan Madinah yang ngajar di sana, di Pulau ND itu. Sama. Mudirnya itu, kalau saya mudirnya lulusan Madinah. Gaji berapa? 700.000. Mudir. Terus antum kalau dapat fulus langsung beli beras, susah. Pokok bisa makan. Anak ya Allah. Kemarin tanya sama teman-teman lulusan STDI yang ngajar di Lampung. Anak tanya langsung, berapa mukafah antum? 3 juta. Oh Masya Allah. Zen anak ngomong. Ahibati fillah. Tadi ketika kita turun ke tempat-tempat yang susah, kita akan tahu bahwa kita ini belum apa-apa gitu. Kita belum berjuang sebenarnya, tapi kita sudah nangis. Kita belum angkat beban sudah berkeringat. Kenapa? Karena perasaan aja. Dan dakwah ini memang perlu ada evaluasi. Di beberapa tempat dakwah jalan. Anak tanya, berapa tahun dakwah di sini jalan? Alhamdulillah Ustaz. Sejak tahun sekian dia sebutkan. Jumlah jamaahnya ya tetap. Jalan apanya? Antum jalan tapi jalan di tempat. Jalan kayaknya ada usaha gitu. Gak kemana-mana. Ketika tidak ada evaluasi, kita merasa sudah berjuang. Padahal ya adalah perjuangannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 23 tahun beliau berdakwah sampai ajal datang menjemputnya. Pernah dakwah beliau itu stagnan, udah nggak tambah lagi sudah. Udah gak tambah lagi jamaahnya, yang ada disiksa para sahabatnya, yang pada akhirnya Nabi SAW harus meninggalkan kota Mekah.
Beliau hijrah meninggalkan kota negeri yang paling dicintai Allah. Bayangkan. Ahabbul biqa ilallah. Beliau berangkat meninggalkan kota Mekah yang benih-benih dakwah sudah ada di situ. Tapi kayaknya tanahnya ini ya nggak bisa untuk lanjut dakwah di situ. Maka beliau meninggalkan kota Mekah, berangkat ke kota Madinah, ke Yathrib pada waktu itu. Mundur ya. Beliau mundur dari Mekah itu 435 km kira-kira. Tapi mundurnya beliau untuk menuju ke seluruh dunia. Ada yang mengatakan belajar dari anak panah. Anak panah itu kadang-kadang ditarik mundur sampai jauh jamaah untuk melesat ke tempat yang jauh sekali jamaah. Iya, kadang-kadang ada dai yang harus keluar dari yayasan yang dia miliki. Yang dia mungkin bekerja di sana. Kenapa? Ya, karena dia nggak bisa melesat di situ. Ada juga ustadz yang menyampaikan potensi para ustadz itu besar sekali, seperti air. Yang ketika ditutup jalannya, dia akan cari jalan sendiri. Dan kita lihat dakwah kita dihalangi di tempat itu ya, ditutup di sana, dibubarkan di sana, tapi air itu tetap mengalir mencari jalannya sendiri. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, dakwah ini terus jalan. Ahibati fillah, di antara evaluasi yang perlu diadakan adalah mencari akar permasalahan. Apa sih masalahnya? Dakwah ini butuh dai. Boleh jadi masalahnya itu di ustadznya. Tapi kita sering menyalahkan mad'unya. Ada 4 nih. Ada dai, ada dakwah yang disampaikan, materi yang akan dia sampaikan, ada mad'u, dan ada uslub menyampaikan dakwah tersebut. Masalahnya tidak keluar dari 4 poin ini. Para dai banyak mengatakan masalahnya di mad'u. Mad'u mengatakan masalahnya bukan di ustadznya, tapi di materi yang disampaikan. Satu lagi mengatakan enggak, ustadznya ini Masya Allah, materi yang disampaikan penuh dengan ilmu daging semua. Tapi cara menyampaikannya enggak benar. Atau kurang tepat. Ana pernah dapat amaran dari mudir. Di STDI ana di bagian P3M dan dakwah. Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat serta dakwah dan dakwah terakhir. Biasanya orang-orang kalau datang ke kita itu minta jadwal khutbah Jumat, minta pengajar, minta kajian, itu sudah menyebutkan nama ustadz. Minta Ustadz Fulan. Akhirnya ya kita kasih Ustadz Fulan. Dimarahilah anak sama mudir. Jangan. Antum jangan mau diatur sama panitia-panitia. Mereka minta jadwal, kita yang menentukan siapa ustadznya. Anak ngomong siap. Namanya anak buah kita. Ikut apa kata mudir. Sudah. Komplain mereka. Ustadz kata dia, kita maunya Ustadz Fulan. Enggak. Aturan dari mudir kita yang menetapkan. Jadi diatur semua jadwal ustadz itu rata. Setelah berapa lama mudir datang lagi. Kata dia kayaknya gak cocok kata dia. Kenapa Ustaz? Ada ustadz-ustadz itu yang cocoknya di kelas saja. Ngajar di STDI. Kajian di masjid kita. Di luar kurang pas. Bukan karena ilmunya yang kurang. Tapi kadangkala masalah di cara menyampaikan. Jadi para panitia itu komplainnya nggak ke ana. Mereka komplain ke ana, antum ke mudir.
Komplain ke mudir sudah, Ustaz, kalau Ustaz Fulan yang ngisi alafu Ustaz, ya kata dia, jamaahnya tambah hari tambah habis. Berkurang. Aduh, masa Ustaznya datang nanti nggak ada jamaahnya? Kan nggak enak kata dia. Ada yang jamaahnya tidur, macem-macem lah kendalanya. Ada Ustadz yang mungkin materinya nggak pas kata dia. Caranya bagus, tapi materi yang disampaikan ini buat anak kuliahan. Ini orang awam, Allah wudhu belum tahu. Jadi kita harus duduk memang. Siapa yang mengkoreksi dan mengevaluasi? Ya kita bersama. Di Jogja itu Masya Allah. Ustadz-ustadznya Masya Allah solid ya. Kayak di Lampung inilah. Bener lah. Sampai ada Forda Sulam ini kan. Di sana itu. Ya tadi Anda sering tanya. Sering dikasih informasi, kasih pelajaran sama mereka. Mereka nyampaikan. Kita Ustadz di Jogja ini Ustadznya itu sudah diklasifikasikan. Ada asnaf. Ada ustadz khusus orang awam. Khusus orang awam. Ini ustadz ngisi orang awam doang. Setahun ustadznya diganti. Sudah gak awam lagi nih. Sudah punya basic. Ustadz ini tetap jamaah yang awam lagi. Jadi bukan ustadznya yang pindah, enggak, jamaahnya yang diganti ustadznya. Kenapa? Orang awam itu kadangkala dia siap menerima dakwah ini, tapi kalau yang menyampaikan fulan belum siap. Tapi setelah setahun digarap, diganti ustadznya, oh Masya Allah ustadz ini. Tapi kalau dulu ustadz fulan yang ngisi, kabur mereka. Bukan karena salah yang disampaikan, tapi karena mad'unya belum dikondisikan. Sinergi itu penting. Jadi bukan rebutan jamaah, tapi bagi-bagi tugas. Maka insya Allah pertemuan ini ya kita murajaah apa yang kita pelajarin dulu. Ada kitab insya Allah semua sudah dapat bukunya. Sudah dibagikan ke mereka. Yang pertama kitab namanya Asnaful Mad'uin. Kitab ini ditulis oleh dosen pembimbing ana waktu S2. Al-Ustadz Ad-Doktor Hamud bin Faraj Ar-Ruhaili, yang beliau hafizahullahu ta'ala, beliau benar-benar konsen ngajarin kita pelajaran itu. Tapi beliau kalau ngajar di masjid nggak bisa. Beliau mengatakan enggak, anak nggak cocok ngajar di masjid. Anak cocoknya ngajar di bangku perkuliahan. Ada aja. Maka kita nggak boleh paksakan. Kita kadang-kala maksakan ustadz, enggak, antum ngajar di masjid dulu. Anak ngajar di masjid nggak cocok gitu. Sampai ada satu orang, ya sudah doktor ini diminta ngajar di kampung. Selesai kajian ditanya orang kampung, gimana kajiannya? Nggak paham apa yang disampaikan tadi. Anas manusia itu akalnya beda-beda. Baik. Di halaman 23 kita mau roja aja mah. Sharing gitu ya. Nanti antum yang mau nyampaikan sesuatu sampaikan, supaya anak pulang juga bawa oleh-oleh ya, yang dapat anak sampaikan kepada para ustadz. Para ustadz kadangkala salah memberikan sebuah hukum karena salah dalam gambaran atau menggambarkan apa yang terjadi. Ini bicara dai. Kita bicara dai karena yang di hadapan ana semuanya duat ilallah tabaraka wa ta'ala. Dan harapan kita menularkan ilmu dakwah ini kepada semuanya. Sampai dokter pun menjadi dai seharusnya. Yang jadi perawat pun jadi dai dia di tempat dia bekerja.
Disebutkan tatalakhas muqawwimatud da'iya ila Allah Ta'ala. Mungkin bisa dibuka jemaah biar antum gak ngantuk. Kalau antum dengerin saja, ana terus terang kalau sudah duduk di posisi antum ngantuk kan. Antum kadang-kala marah-marah sama mahasiswa atau sama santri, kok ngantuk? Oh, Ustaz kalau duduk di tempat ini, kursinya ini ada dampaknya. Ustadz gak ngantuk karena Ustadz ngomong. Kalau Ustadz gak ngomong dengerin, bakal ngantuk biasanya jemaah. Makanya tadi anak seneng banget dibagi beberapa sesi ya. Cuma anak gak dikasih tahu sesi pertama berapa menit. Iya, berapa menit sesi pertama Ustadz? Karena kita siaran sampai setengah 12 satu sesi. Satu sesi sampai setengah 12? Gak bisa Ustadz. Ini Ustadz harus belajar psikologi mereka Ustadz. Anak tinggal tidur Ustadz. Nah orang 40 menit sudah mulai bubar Ustaz pikirannya Ustaz. Tadi ada coffee break. Ada kopinya? Masya Allah. Iya Lampung terkenal kopi kan Ustaz. Bismillah. Nah 40 menit ya terus kita coffee break. Setelah itu lanjut lagi lah. Coffee break 15 menit. Taib. Yang pertama disebutkan al-ilm. Al-ilmu. InsyaAllah babul ilm semua yang sudah faham, fadailil ilm juga semuanya sudah mengerti, dan itulah yang membuatkan kita mendirikan pesantren, bikin kajian, karena kita faham pentingnya ilmu ini. Ada ucapan Ibnu Hajar yang anak ingin kita bersama merenungkan. Al-Imam Bukhari membuat bab dalam kitab sahihnya, bab al-ilm qabla al-qawli wal amal. Apa kata Ibnu Hajar? Di halaman 23 ini jemaah. Beliau mengatakan, qala Ibnul Munir, arada bihi anna al-ilma syartun fi sihhatil qawli wal amal. Fala yu'tabarani illa bihi. Tuh, ucapan dan perbuatan gak dianggap kecuali dengan adanya ilmu. Fahuwa muqaddamun alaihima. Li'annahu, kenapa ilmu ini harus lebih dahulu, harus lebih diutamakan daripada ucapan dan perbuatan. Li'annahu musahihun linniyah. Al-musahihati lil amal. Karena ilmu itu untuk mensahihkan, untuk memperbaiki niat, yang niat ini menjadi syarat sahnya amalan. Orang beramal tapi nggak sah, nggak diterima sama Allah Azza wa Jalla, apa gunanya? Makanya ada orang yang penting beramal, yang penting beramal, enggak, harus ada ilmu. Karena ilmu ini akan mensahihkan niat, yang niat itu akan menjadi syarat sahnya sebuah amalan. Fanabbahal musannif ala dhalika hatta la yasbiq ila adh-dhihn min qawlihim innal ilma la yanfa illa bil amal. Karena ada pendapat yang benar sebenarnya. Ilmu itu enggak berguna tanpa diamalkan sahih. Semua ilmu agama itu dunia sebenarnya. Antum mau hafal Quran 30 juz, dunia. Antum mau hafal Sahih Bukhari, urusan dunia. Sampai diamalkan. Karena pada hari kiamat yang akan ditanya itu an ilmihi madza amila bihi. Yang ditanya itu ilmumu dipakai buat apa? Nah, di sini disebutkan bahwasanya ilmu itu yang pertama digunakan untuk memperbaiki niat. Karena kalau ternyata antum beramal tapi niatnya nggak benar, ya sama aja, nggak berguna ilmu antum. Amal antum nggak berguna gitu. Antum punya ilmu diamalkan tapi salah niatnya, nggak ada manfaatnya. Bahkan kita semua tahu, korek api neraka, alimun wa qari'ul Quran. Disebutkan innal ilma la yanfa illa bil amal, tahwinu amril ilmi wat tasahul fi talabi. Ada orang yang menggampangkan, meremehkan ilmu itu.
dengan ucapan tadi, ilmu itu nggak ada gunanya kalau nggak diamalkan. Kita belajar ilmu untuk diamalkan, tapi yang pertama untuk memperbaiki niat kita. Baik, kemudian yang kedua di halaman 27, al-ikhlas. Insya Allah para ustadz ini paling jago kalau ngomong ikhlas, karena dia punya ilmu, dia belajar, dia ngerti bahwa ada dua syarat diterimanya amal. Yang pertama, al-ikhlas wal mutaba'ah. Cuma bagaimana kita mengamalkan ini? Nanti insya Allah detailnya kita akan baca di kitab Zaghalad Da'wah Du'a. Karena di kitab itu dijelaskan banyak permasalahan yang terjadi di masjid, di lembaga dakwah, di lembaga pendidikan, di yayasan-yayasan didirikan itu karena tiga hal. Keributan antara da'i, keributan antara ustadz sama mad'u, keributan antara mad'u di antara mereka. Itu yang pertama karena dha'fuddin, karena lemahnya agama. Yang kedua karena dha'ful ilm, karena lemahnya atau dangkalnya ilmu yang dimiliki. Yang ketiga karena dha'ful aql, akalnya yang lemah. Jangan dipikir semua orang yang berilmu itu akalnya besar. Enggak. Kita harus sadar cuman. Ini kadang-kadang dipanggil sama ustadz senior atau sama-sama ustadz yang satu letting, ditegur. Bukan masalah ilmu, masalah sikap. Kadang-kadang yang ini bicara akal. Jadi dha'fud din wa dha'ful ilm wa dha'fu al-aql. Dha'fud din di antara bicara ikhlas. Ada ustadz ilmunya banyak tapi secara agamanya ya Allah berantakan. Itu karena dha'fud din. Sampai ada seorang wanita yang mengatakan, suami ana ini kadang-kala video call sama janda-janda. Biasa curhat janda itu. Dan dia kan suami anak ustaz. Aduh. Dia mau secara tidak langsung nusuk ana aja mah. Antum juga ustaz kan? Apa permasalahannya? Ustaz juga manusia. Emangnya macan Ustaz jamaah? Ustaz juga. Karena maksud saya ada dha'f din. Lemah agama jamaah. Sekali lagi bukan karena ilmunya, bukan karena hafal Quran agamanya kuat. Ada orang hafal Quran tapi berantakan agama. Seharusnya tidak seperti itu. Snok-Hogron dikatakan hafal Quran jamaah. Snok-Hogron hafal Quran, untuk tahu. Dia berubah namanya jadi Abdul Ghaffar. Dia nikah dengan salah satu wanita muslimah di Aceh sana. Dia berangkat haji. Tapi agamanya nggak ada. Enggak. Tapi bicara ikhlas, boleh jadi yang tidak naik mimbar itu dapat pahala. Karena niat dia. Kita masih ingat nih di halaman 28 ini disebutkan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazah. Kita bersama Nabi alaihi salatu wasallam dalam satu peperangan. Peperangan ini perang Tabuk. Perang terberat yang dihadapi para sahabat setelah Allah berikan kemenangan. Orang itu kalau habis menang biasanya santai. Setelah Fathu Makkah udah
para sahabat mulai istirahat. Karena musuh bebuyutan mereka selama ini adalah kufar Quraisy. Dan seluruh jazirah Arab itu matanya memandang kepada kufar Quraisy. Kejadian Abraha di mana Allah memberikan pertolongan kepada kaum Quraisy tanpa mereka perang, mereka berpendapat bahwa Quraisy qabilatun mahmiyah. Qabilah yang gak bisa disentuh. Mereka qabilah yang dilindungi oleh Tuhan. Bayangkan. Semua qabilah yang dilewati oleh Abraha itu takluk. Kecuali Quraisy. Dan Quraisy juga gak perang sama Abraha. Ditinggal itu Ka'bah. Allah yang belain Quraisy. Makanya seluruh jazirah Arab itu nunggu mana yang menang. Karena perangnya masih imbang, jadi mereka belum masuk Islam. Ketika Fathu Makkah, Nabi nggak perlu lagi dakwah ke qabilah-qabilah itu jemaah. Mereka datang langsung masuk Islam. Di sini umat Islam mulai tenang sudah. Selesai. Datang qabilah fulan masuk Islam, datang qabilah fulan yang disebut Amul Wufud ya. Tahu-tahu Allah perintahkan kepada mereka perang. Perang Tabuk. Sampai Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu malakum idza qila lakum unfiru fi sabilillah itsaqaltum ilal ard araditum bil hayatid dunya. Itu dikatakan kepada generasi terbaik umat ini. Kapan kejadiannya? Padahal mereka sudah perang Badar, mereka sudah perang Uhud, mereka perang Khandaq. Bagaimana para sahabat dibantai, kok tahu-tahu turun ayat ini menegur mereka. Karena posisi nyaman itu menyebabkan jiwa juang, mental berkorban itu jadi lemah. Jadi sudah keenaan jadi mudir. Enak jadi mudir. Tahu-tahu dikirim ke pedalaman. Ana mudir. Masa anak buah aja berangkat. Umpamanya seperti itu. Karena udah keenakan jamaah. Dan perang Tabuk itu perang terjauh yang pernah dijalani sama Rasulullah SAW. Musuhnya bukan bangsa Arab lagi. Musuhnya Romawi. Jadi kalau dulu menghadapi bangsa Arab yang ya kemampuan berperangnya itu sama lah kira-kira jamaah. Sama-sama orang Arab. Bagaimana mereka harus menghadapi pasukan yang kemampuan perangnya jangan ditanya. Mereka yang biasa berhadapan sama Persia, yang mereka sudah punya pasukan yang memang kerjanya latihan perang. Ini nggak ada sahabat yang kerjanya antum kerja latihan perang, nggak ada. Yang ikut perang ya guru ngaji, ya petani, ya apa semuanya ikut perang. Allah katakan itu, araditum bil hayatid dunya. Kalian sudah senang dengan kehidupan dunia. Masya Allah. Berangkatlah para sahabat jemaah. Sebagian gak berangkat karena gak punya bekal, karena gak mampu. Tapi mereka punya niat. Ini yang kemudian Nabi SAW ingin mengingatkan para sahabat. Agar ujub, sok, merasa lebih dari orang lain. Merasa lebih baik daripada yang duduk-duduk. Kadang-kadang kita seperti itu. Oh fulan gak berangkat ke pedalaman. Ana nih yang garap tuh pedalaman. Ana naik motor sampai ngepot-ngepot, sampai basah. Fulan duduk di bawah AC, pakai kamera. Jamaah rahimakumullah. Kita kan kadang-kadang merasa kita ini lebih, effort yang kita keluarkan tuh lebih besar. Nih Nabi SAW setelah para sahabat capek-capek 700 km kepanasan mereka, lalu Nabi SAW mengatakan, inna bil Madinah, sesungguhnya di kota Madinah. Loh ini di Tabuk ngomongnya kota Madinah. Inna bil Madinati la rijalan ma sirtum masiran
wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum. Habasahumul marad. Riwayat lain habasahumul udhr. Sesungguhnya di kota Madinah ada para lelaki yang gak ikut perang. Tidak ada satu jalan yang kalian lewati. Tidak ada satu lembah yang kalian potong. Melainkan mereka bersama kalian. Di riwayat lain dikatakan, ya Rasulullah wahum bil Madinah. Untuk menekankan mereka di Madinah, mereka nggak ikut kepanasan, mereka nggak ikut kelaparan, mereka nggak ikut kecapean. Kata Nabi SAW, wahum bil Madinah. Iya, mereka di Madinah. Nggak ada bersama kalian di tempat ini. Nggak merasakan kelelahan kalian. Tapi mereka punya niat. Nah, di sini kita harus bisa nata hati kita. Jangan merasa yang paling berjasa. Ana yang babat Allah seizin zat. Ada ustaz datang sudah enak. Ini masalah hati. Tidak diucapkan di lisan, tapi terkadang bergoyang di dalam jiwa. Maka tolong diperhatikan masalah niat ini. Ya, kita semua tahu lah. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthur. Allah enggak ada gunanya, enggak ada gunanya capek kita, lelah kita, energi kita, uang yang kita keluarkan ya Allah ketika kita enggak ikhlas. Yang ketiga al-mutaba'ah. Ya, dalam dakwah tentunya insyaallah semua sudah faham banget tentang mutaba'ah, bagaimana meniti jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya dalam ibadah, tapi dalam dakwah pun kita harus memulai dakwah dengan tauhid, tapi tidak harus dengan kitab tauhid. Sebagian orang mengatakan fulan kitab tauhid namanya Al-Quran. Itu kitab tauhid. Jadi ketika antum ketika kajian antum tafsir surat Al-Fatihah, kok nggak dimulai dari tauhid ini kajiannya? Kita kadang-kadang memandang mutaba'ah. Rasul SAW mengajarkan apa? Apa sandaran Nabi SAW ketika mengajarkan tauhid? Yatlu alaihim ayati. Dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka. Makanya kadang-kadang ketika ada orang baru ngaji, dia tanya, Ustaz, ana harus ngaji apa Ustaz? Ana katakan kepada dia, antum ngaji tafsir Al-Fatihah sama juz ammah. Kita semua tahu jamaah, juz ammah itu 37 surat, 34-nya turun di Mekah untuk memupuk tauhid para sahabat. Untuk memupuk keimanan mereka. Memang gak ngajarkan kitab tauhid. Karena kita di masyarakat tadi, kalau antum ajarkan kitab tauhid, Wahabi ini sudah. Lihat kitabnya sudah. Antum ajarkan tafsir. Antum akan ajarkan tauhid. Cuma kita kadang-kadang lupa. Ajarkan doa. Masyarakat itu paling suka dengan doa-doa. Semua doa itu tauhid. Dimulai dengan Allahumma atau Rabbana, Rabbi. Yang disitulah ikrar hamba bahwa dia hanya minta sama Allah Azza wa Jalla. Jadi nggak harus pakai kitab tauhid. Antum ajarkan Hisnul Muslim min awal ilal akhir tauhid. Ad-du'a huwal ibadah. Antum langsung praktek, bukan teori. Bagaimana mengajarkan kepada orang ini untuk tidak minta kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Hada huwa tauhid. Jadi ini namanya mutaba'ah, itu mutaba'atul Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Mutaba'atu ashabi, bagaimana mereka menyampaikan tauhid pakai kitab apapun. Ada ustadz kajiannya sirah. Kapan ngajarkan tauhid? Allahu Akbar. Ketika antum baca sirah Nabi, apa yang akan dikaji? Ad-da'wah as-sirriyah. Awal ayat yang turun. Wahyu kedua yang turun. Apa yang diajarkan jamaah? Ketika bicara Bilal disiksa, dia mengatakan ahadun ahad. Itu semua bicara tauhid. Cuma bagaimana mengemasnya itu tugas antum. Ketika mengajarkan sirah, tapi dari awal sampai akhir yang dengarkan sirah dia tahu la ilaha illallah. Nggak ada yang berhak disembah kecuali Allah Azza wa Jalla. Sumayyah mati karena mempertahankan tauhid dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah keliling ke kabilah, apa yang beliau katakan? Qulu la ilaha illallah tuflihu. Itu yang disampaikan beliau. Jadi tatkala antum mengajarkan sirah nabawiyah, sejatinya antum sedang mengajarkan tauhid. Antum mengajarkan kitab Adabul Mufrad. Yang pertama tentang birrul walidain. Apa ayat pertama yang akan disampaikan? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dimulai dengan tauhid. Para ulama ketika berbicara tentang bagaimana agar kita mendapatkan akhlak yang mulia, karakter yang baik, yang pertama tashihul aqidah. Orang itu supaya berakhlak, akidahnya dibenerin. Sahih. Orang itu supaya semangat ibadah, akidahnya dibenerin. Karena ada orang semangat ibadah, riaan. Ada. Nggak bener akidahnya dia. Akhlaknya baik, suka berbagi. Ketika akidahnya nggak bener, oh orang dia orang baik di masyarakat, masya Allah Ustaz, orang ini Ustaz, masya Allah, boleh jadi. Tapi riaan. Ketika akidahnya nggak bener, dia melakukan itu hanya untuk kesenangan diri. Baik, poin kedua agar kita berkarakter yang baik adalah al-ibadat. Karena semua ibadah itu sebenarnya membentuk karakter seseorang. Bicara disiplin, ya, tepat waktu, kemudian kalau janji nggak pernah ingkar janji. Nah, itu kita belajar dari ibadah kita. Ada ibadah-ibadah yang kita harus nunggu waktu baru kita bisa melakukan. Jadi bagaimana akidah itu atau tauhid itu ada di semua lini ilmu sebenarnya jamaah. Ya kalau bicara fikih, antum mengajar fikih, antum juga akan bicara tauhid. Ketika bicara niat, antum akan bicara bahwasanya innamal a'malu binniyat. Nah, mutaba'ah itu dalam semua dakwah kita harus ada. Kemudian yang keempat di halaman 33. Al-hikmah. Ya, hikmah ini taufik minallah tabaraka wa ta'ala dan akal yang Allah berikan kepada kita serta pengalaman. Ana masih ingat kejadian di kota Madinah. Kita mahasiswa naik taksi onet jemaah. Naik onet maksudnya. Taksi yang double cabin itu. Naik itu satu kejadian, supirnya ini nyetel musik cuma. Waduh, ribut lah mahasiswa. Haram, ittaqillah. Sama dia lebih dikencengin lagi cuma. Antum bisa bayangin. Ini dari Masjid Nabawi menuju ke Jamiah Islamiyah. Sampai pintu gerbang itu tetap dia kencengin. Wah, ribut di mobil ini jamaah. Sudah. Satu hari, masya Allah, anak ketemu sama sahib.
rahimahullahu ta'ala. Ini belajar dari pengalaman hikmah itu kan jamaah. Sama nyetel musik juga orang itu. Apa kata dia? La yujad idza'atul Qur'anil Karim. Oh, mawjud. Disetelkan Quran. Selesai. Jadi yang kita inginkan bagaimana kemungkaran itu hilang kan? Tapi cara yang pertama, kemungkaran yang nggak hilang, yang ada ribut, selama perjalanan dengarkan musik semua ustadz ini. Dengan ngomong idza'atul Quran, langsung dia setel. Ketika bicara Quran, kulluna yahtarimul Quran. Ketika dikatakan itu, di sini hikmah jemaah. Makanya kita perlu belajar dari ustadz-ustadz yang senior, yang sepuh ya. Bagaimana mereka bergaul, mereka punya hikmah. Ada hikmah mungkin yang dipelajarin, tapi ada hikmah yang didapatkan dari pengalaman dan akal. Nanti kita akan baca lagi di Zaghal Duat itu ada dai-dai yang kurang akalnya, ilmunya Masya Allah. Kita lihat beberapa dai yang pinter, tahu-tahu dia ikut Khawarij. Loh, pinter dia. Ketika kuliah nomor 1 dia. Akalnya kurang. Enggak hikmah dia. Kadangkala dia lebih mengutamakan semangat. Baik, maka ya bicara hikmah insya Allah semua udah pernah belajar, tinggal bagaimana mengamalkan. Kemudian yang kelima di nomor 30 di halaman 35 ya, disebutkan di sini ar-rifq wal hilm. Ar-rifqu wal hilm. Karakter itu ada yang bawaan lahir. Ada yang diusahakan. Jadi memang yang bawaan lahir mungkin gak akan bisa sama dengan yang dibuat-buat. Kita tahu bagaimana Umar bin Khattab tidak sama Abu Bakar As-Siddiq. Tapi mereka semuanya rafiqun halim. Karena harus ada. Ar-rifiq ini harus ada. Di Umar ada itu rifiq. Maka ar-rifqu fi syai'in illa zana. Wa ma nuzi'a min syai'in illa syana. Umar itu rafiq. Dia punya kelembutan itu. Tapi dengan gaya yang berbeda. Gaya lembutnya Umar ya kayak gitu. Itu lembut itu. Tapi harus punya dai itu jamaah. Bagaimana menghadapi orang Yahudi. Bagaimana menghadapi Fir'aun. Jadi ana gak akan ceritakan semua. Antum udah tahu semuanya itu. Hanya merefresh lagi ingatan kita bagaimana Allah menyuruh Nabi Musa menghadapi Fir'aun. Sebagian kita jamaah yang dihadapi bukan Fir'aun, tapi keras sekali dia. Nggak bisa dapat hidayah orang ini. Allahu Akbar. Antum bisa memberikan vonis itu. Allah ketika nyuruh Nabi Musa dan Harun menghadapi Fir'aun, la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Padahal Allah tahu Fir'aun gak akan dapat hidayah. Tapi Allah menumbuhkan harapan di diri Nabi Musa. Semoga dia dapat petunjuk. Ada usaha. Semoga dia mendapatkan hidayah. Terakhir selesai. Ketika sudah usaha maksimal, lain lagi ceritanya. Tapi ada effort yang dikeluarkan, ada usaha maksimal jemaah. Dan perlu kelembutan. Antum harus lembut. Sama istri harus lembut. Jangan sampai para ustadz ini sama jamaah lembut. Ketika ditanya istrinya, gimana suamimu? Na'udzubillah. Kalau ceramah, Masya Allah. Ketemu jamaah tebar pesona. Sampai rumah tebar amarah dia. Nggak ada benernya istri. Padahal termasuk
standar antum itu orang baik atau tidak, istri antum ukurannya. Idza aradallahu bi ahli baitin khairan anzala alaihimur rifq. Allah kalau ingin kebaikan buat keluarga, satu rumah tangga nih, Allah turunkan kelembutan di sana. Jadi praktek kelembutan itu jangan kepada jamaah dulu, tapi kepada istri dulu. Bagaimana Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada Nabi SAW, "Fabima rahmatin minallah linta lahum. Walau kunta faddan ghalidhal qalb." Bayangkan ini Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau engkau itu kasar, keras hatinya, ditinggal sama orang. Itu Nabi ditinggal sama orang. Antum siapa? Apalagi kalau antum bukan putra daerah. Lebih parah lagi antum. Putra daerah aja kalau kasar, itu orang-orang akan ninggalkan. Tapi kadang-kadang mereka, aduh, kalau bukan karena bapaknya dia, udah kita habisin bulannya. Nah, ada masal di bahasa Arab itu, insyaallah antum semua tahu. Ya gharib kun adib. Ya gharib kun adib. Inti bukan orang sini ya. Yang benar cara ngomongnya. Yang benar kau bersikap. Nah ini. Ar-rifq wal hilm itu asal. Adapun asyiddah fi mawatin syiddah matlubah. Tapi hukum asalnya dakwah itu dengan kelembutan. Nanti ada kondisi-kondisi yang kita perlu tegas, kita perlu memberikan hukuman, ada. Tapi hukum asalnya ar-rifq ya. Dan Allahu Akbar jamaah. Satu hal bagaimana Allah Jalla Jalaluhu mendidik Rasul SAW. Nabi itu Allah katakan alaihi salatu wassalam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Beliau lahir umur 4 tahun, dibelah dadanya, dibersihkan jantung beliau. Kemudian umur 50 tahun ketika beliau Isra, dibelah lagi dadanya, dibersihkan. Tapi ternyata ada proses pendidikan buat Nabi alaihi salatu wasallam. Dikasih arahan sama Allah Azza wa Jalla. Di antaranya yang kita baca nih, fa'fu anhum. Maafkan mereka. Jadi antum kalau sakit hati sama jamaah, sakit hati sama jamaah, kurang menghargai. Suudzon sama anak. Fa'fu anhum. Nabi dilemparin batu. Kata Allah, fa'fu anhum. Loh masa Ustaz? Ketika beliau dilemparin batu alaihi salatu wasallam di Taif, beliau dikasih penawaran sama Allah Azza wa Jalla untuk menghancurkan penduduk Taif. Enggak, beliau maafkan. Itu tahun berapa? Tahun ketiga sebelum hijrah. Kemudian 8 tahun setelah hijrah, yakni 11 tahun kemudian, ketika Nabi alaihi salatu wasallam hendak menaklukkan Taif, dan ternyata Taif tidak bisa ditaklukkan, bahkan sebagian sahabat meninggal atau terluka-luka, para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ud'ullaha ala Thaqif. Bayangin, doakan kehancuran buat Thaqif. Kata Nabi SAW, Allahumma hdi Thaqif wa'tini bihim. Ya Allah, berikan hidayah kepada Thaqif. Tetap jamaah 13 tahun gak berubah, beliau memberikan maaf. Ada kondisi-kondisi yang perlu dimaafkan. Allah katakan fa'fu anhum wastaghfir lahum. Yang salah siapa, kita disuruh berdoa buat orang yang nyakitin kita. Bayangin, sudah suruh maafkan, disuruh doakan lagi dia. Enak banget ya. Tapi itu dai. Itu dai. Itu warasatul anbiya. Ketika kita kurang sifat pemaafnya, kurang mendoakan jamaahnya, kita perlu merujuk. Ada yang salah mungkin di niat kita berdakwah. Antum cari apa sih? Antum cari apa dalam kehidupan ini? Wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr.
Suruh ngajak musyawarah. Kita kadang-kala kalau sudah ketemu, aduh, sudah ana maafkan tapi nggak mau ketemu lagi ana. Assalamualaikum. Ini Allah Azza wa Jalla mengatakan wasyawirhum fil amr. Diorangkan orang itu. Ya Allah ya. Semua ingat kisah Amr bin As. Bagaimana Amr bin As ini ketika masuk Islam. Sebelum Fathu Makkah. Kemudian setelah itu Nabi SAW jadikan Amr bin As ini komandan perang. Baru masuk Islam, dijadikan komandan perang. Dalam satu peperangan. Kemudian Amr bin As itu minta tambahan pasukan dari Nabi SAW. Dikirim pasukan. Di bawah pimpinan Abu Ubaidah Amir bin Jarrah. Dalam pasukan tambahan ini ada Abu Bakar, ada Umar. Itu Amr bin As mengatakan, aku pemimpinnya karena kalian tambahan. Itu bagaimana Amr bin As sampai tanya kepada Rasulullah SAW. Dilihat Nabi itu kok sangat memperhatikan aku ya. Kok kayaknya aku ini lebih daripada Abu Bakar, dari Umar. Sampai dia tanya, ya Rasulullah, man ahabun nas ilaik? Siapa orang yang paling kau cintai ya Rasulullah? Alaihi salatu wassalam. Kata Nabi SAW, Aisyah. Minar rijal. Kalau laki siapa? Dia nunggu, mungkin nama dia disebut. Abu Bakar. Tuh kok Abu Bakar. Thumma Umar. Terus kok dia lihat nama dia nggak disebut-sebutkan. Akhirnya dia berhenti sudah. Tapi bagaimana Rasulullah SAW menyikapi Amr bin As seakan-akan dia orang yang paling dicintai Rasul SAW. Bisakah kita seperti itu? Jadi orang ini, mad'u ini mendapatkan kehangatan dari kita yang seakan-akan kita lebih suka sama dia daripada yang lain. Itu Nabi SAW. Wah, kita disuruh nyontoh. Oh, kalau anak nggak bisa, Zah. Nggak bisa. Anak itu terus terang yang di hati anak keluarkan ke lidah. Itu orang kurang akal. Nanti dibahas. Nabi SAW nggak semua yang di hatinya dikeluarkan di lidah. Enggak. Ingat cerita ketika ada seorang yang ngetuk pintu Nabi SAW. Lalu Nabi SAW mengatakan, bi'sa akhul ashirah. Teman yang buruk ini kata dia. Ketika ketemu Nabi senyum, baik sama dia kata dia. Karena ada orang enggak, anak enggak mau munafik Ustaz. Anak sampai enggak suka. Itu dhaful akal. Akalnya kurang. Ya, maka tadi kita perlu kelembutan, ya, perlu sabar. Kemudian ini yang selanjutnya sabar. Allah Azza wa Jalla ketika menceritakan cerita Luqman, setelah Allah ceritakan bagaimana Luqman mendidik anaknya untuk bertauhid, untuk berbakti sama orang tua, ya. Kemudian dia mengatakan, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Jadi ketika kita jadi orang baik, banyak yang senang sama kita. Ketika antum orang soleh, ya, orang alim, masya Allah, semua orang pada fulan, masya Allah. Luqman menjelaskan kepada anaknya, nah, tadi kita bicara kulluna du'at. Kita wajib menyampaikan agama Allah ini sesuai dengan kemampuan dan ilmu yang dimilikinya. Engkau dirikan sholat, engkau amar ma'ruf nahi mungkar, lalu apa? Wasbir. Sama dengan al-asr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haq. Bagaimana Luqman mengatakan kepada putranya untuk wa tawashaw bil haq, dia katakan wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Selesai enggak? Belum selesai. 4. Wa tawashaw bis sabr. Luqman mengatakan wasbir ala ma asaba. Engkau kalau sudah wa tawashaw bil haq, kalau engkau sudah berusaha memperbaiki orang lain, orang enggak suka engkau. Jadi kalau antum enggak disukai sama orang, itu
itu wajar. Kenapa orang-orang nggak suka sama ana? Nah, kenapa orang-orang nggak suka sama ana? Kalau antum nyuruh kebaikan. Ketika antum sholat 5 waktu nggak pernah ngajak orang sholat, orang suka. Fulan, masya Allah, 5 waktu di masjid. Tapi ngajak orang sholat, fulan, ngurusin urusan orang. Sholat di masjidnya lupa dia. Tapi kan suka ngurusin urusan orang, maka perlu kesabaran. Dan kita semua tahulah jemaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 40 tahun dapat predikat Al-Amin. Dan predikat itu bukan predikat 1-2 orang, seluruh penduduk Mekah sepakat. Dari mana kita tahu kesepakatan mereka? Ketika peletakan Hajar Aswad, itu tokoh-tokoh penduduk Mekah ini, tokoh ini biasanya paling tidak mau mengakui orang lain. Dia merasa paling berjasa, dia paling tinggi kedudukannya. Ketika mereka ridho dengan Nabi Muhammad alaihissalam untuk meletakkan Hajar Aswad, mereka mengatakan hadzal amin radina bihi. Ridho seluruh penduduk Mekah, tokohnya jemaah. Kalau orang bawahan ridho wajar. Tapi kalau atasannya ridho, ini satu hal yang spesial banget. Dan setelah Nabi berdakwah 5 tahun kemudian atau 8 tahun kemudian, ketika setelah dakwah terang-terangan, mereka mengatakan kadzdzab. Mereka katakan majnun. Mereka katakan sahir, syair. Subhanallah, gimana sakitnya hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan walaqad na'lamu annaka yabiku sadruka. Allah, sempit hati Nabi SAW. Allah katakan hati Nabi sempit. Bukan Nabi senang dihina. Siapa yang suka dihina? Sakit hatinya. Jadi sempit. Tapi Allah katakan wasbir ala ma yaqulun, sabar. Hampir 20 kali Allah mengatakan wasbir sama Nabi SAW. Karena yang butuh kesabaran dakwah ini jemaah. Anak ingat ketika ngaji sama Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili di Masjid Jami'ah, masih ingat ya? Ngaji Thalathatul Usul. Ketika beliau bicara sabar ini, kata beliau, yang enggak sabar jangan dakwah. Yang enggak sabaran jangan dakwah, dia akan merusak. Ketika ingin memperbaiki, gara-gara dia enggak sabaran, rusak dakwah ini. Gara-gara fulan. Ketika kau enggak bisa bersabar, latihan dulu. Kalau enggak sudah ngajar dalam pesantren. Enggak apa-apa anak-anak dimarahin, mungkin antum dikomplain sama wali murid. Ustadz fulan Ustadz, anak minta Ustadz fulan jangan ngajar. Ini Ustadz. Kita Ustadz ini terakhir sebelum kita break. Di kampus kita tahun ini diberlakukan lagi evaluasi para ustadz. Jadi kemarin mahasiswa ketika ujian itu dikasih kuesioner untuk menilai ustadz yang ngajar. Gimana antum? Dinilai oleh mad'u. Nanti hasilnya kita florkan. Boleh jadi japri ke ustadz, antum ada teguran, ada pertanyaannya, antum mau nggak diajarin ustadz ini tahun depan? Nggak mau, setuju. Separuhnya sangat setuju. Jadi semuanya nggak ingin diajar sama Ustadz fulan lagi. Gimana? Artinya kita perlu evaluasi tadi. Ustadz itu kalau nggak ada yang mengevaluasi merasa paling top. Wah, anak jagonya di kelas, masya Allah, anak paling bagus ngajarnya sudah. Padahal muridnya ingin ustadznya sakit. Kapan ustadznya sakit ini ya? Aduh, nggak pernah paham. Diharapkan sakitnya. Tapi barakallahu fiik, yang terakhir itu masalah akhlak al-fadil. Nanti kita lanjutkan setelah break. Fadhal Ustaz, jazakallah. Demikian sesi pertama yang telah disampaikan oleh Ustadz. Sekarang kita kopi break dulu. Silakan para jamaah dan Ustadz untuk mengambil kopinya di lantai 2. Nah, kita nanti mulai lagi jam 11:05 insya Allah.
roti dihancurin, dicampur sama air, kemudian dia diminum sama dia. Kenapa kok roti kok nggak kau makan aja, kata dia. Dia mengatakan baina madghil khubzi wa syurbil fatid 50 ayat. Subhanallah ya. Antara dia ngunyah itu roti sama minum apa kayak model energen gitu ya, relak gitu ya, itu bisa baca 50 ayat tuh. Masya Allah, dari mereka benar-benar menghargai waktu. Kita makannya apaan yang dimakan dari jamaah? Onde-onde, terus arem-arem, Masya Allah. Ngopi, ngobrol, jadi makannya 5 menit, ngobrolnya 2 menit. Taib ahibati fillah, yang terakhir yang disebutkan oleh Syekh Hamud hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan at-tahalli bil akhlaqil fadilah ya. Ini secara umum beliau tutup karakteristik seorang da'i itu, ia harus punya akhlak yang mulia yang kita semua tahu. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihu." Apabila datang kepada kalian seorang laki-laki yang agama dan akhlaknya kalian ridhai, maka nikahkanlah. Bayangin, untuk menjadi suami aja perlu punya akhlak mulia. Bagaimana menjadi ustaz yang dia harus mengayomi banyak orang? Kuping anak ini banyak mendengar rahasia orang, curhatan orang ya, yang hampir semuanya adalah luka dan duka. Kalau suka nggak ada yang cerita. Jadi nggak ada yang telepon, Ustaz, anak ada masalah Ustaz, apa? Alhamdulillah anak dapat rezeki Ustaz. Nggak ada. Mesti masalah ini itu macam-macam. Jadi di antara akhlak mulia itu yang menyimpan rahasia. Nggak semua masalah orang itu kita publish gitu. Jadi kalau bicara akhlak mulia, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan ada 4 usul al-fadail. Mana mahasiswa STDI? Ana mau tes, masih ingat apa enggak? Nah, langsung nunduk semua jemaah, pura-pura nyatet semuanya. Ya Allah, man yujib syabab? Usulul fadail. Wen? Nah, بدر الندى هذا عند أستاذ محمد نور إحسان. أنا درستك أصول فضائل عند ابن القيم. Yang itu badrun nada wa kaful adha wa ihtimalul adha wa talaqatul wajh. Naam. Iya, itu juga termasuk yang disebutkan. Cuma Ibnu Qayyim menyebutkan ada usulul fadail. Yang pertama, asy-syaja'ah. Makanya Allah menyebutkan orang munafik itu pengecut. Enggak, mukmin itu syuja'. Syaja'ah itu yang menyebabkan orang berani menyampaikan kebenaran, walaupun dia jadi korbannya. Yang kedua, al-iffah, menjaga kehormatan diri. Kemudian yang ketiga, al-adl, adil dia, nggak zalim. Dan yang keempat, as-sakha, as-sakha. Ibn Miskawih menyebutkan badal as-sakha al-jud, badal as-sakha as-sabr, dia sebutkan.
Oh enggak, afwan, ana yang salah berarti. Ibnul Qayyim menggantikan sakha dengan sabar. Mudah-mudahan ana enggak salah. Jadi 4 itu jemaah. Paling enggak kita harus lihat diri kita ini, ana pemberani enggak itu jemaah. Ana orangnya adil enggak? Karena sebagian kita ini kalau sudah seneng sama orang berlebihan, kalau benci sama orang berlebihan ya, tidak meletakkan segala sesuatu di tempatnya, dia hanya mengikuti nafsunya, perlu yang namanya al-adl ini. Al-karamu yang namanya berbagi di waktu kita seharusnya tidak berbagi itu kezaliman. Kemudian asyiddah fi mautini ar-rifqi itu kezaliman. Begitu pula ar-rifqu fi mautini syiddah. Jadi perlu kita punya 4 karakter utama ini. Yang lainnya adalah furu' ya dari yang disebutkan tadi. Taib athqalu ma fil mizan husnul khuluq. Kita tahu tuh hadisnya. Akmalul mu'minina imanan bukan aktsaruhum ilman. Bukan aktsaruhum hifdhan li kitabillah wala li haditsin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Maka sering saya sampaikan kepada mahasiswa, masyarakat itu enggak akan pernah tanya sama antum. Antum IPK-nya berapa? Enggak ditanya. Mereka enggak akan tanya antum waktu pelajaran akidah dapat berapa nilainya. Waktu pelajaran akhlak dapat berapa? Enggak, yang dilihat sama masyarakat apa? Akhlaknya. Dan akhlak ini lebih kepada perilaku kita kepada manusia. Kalau tadi yang disebutkan 4 tadi, badlun nada, wa kaful adha. Antum berbagi apa yang bisa dibagikan kepada masyarakat. Jangan bakhil. Dai itu kalau bakhil, Allahu Akbar, istrinya nggak suka. Jangan masyarakat ya. Siapa wanita yang suka sama suami yang bakhil? Ana masih ingat cerita Al-Mughirah bin Syu'bah ketika dia melamar seorang wanita. Dia sudah tua waktu itu. Jadi yang tua-tua masih bisa nikah lagi jemaah. Dia sudah sepuh. Ternyata wanita ini dilamar juga oleh laki-laki yang masih muda. Akhirnya perempuan ini mau ngobrol sama 2 orang ini. Dipanggillah ke rumahnya. Terjadi di situ ta'aruf. Terjadi obrolan. Al-Mughirah melihat perempuan ini kayaknya condong sama yang muda. Dari obrolan itu. Akhirnya Mughirah tanya kepada pemuda ini. Kaifa hisabuka? Kaifa hisabuka? Wah kata dia, aku enggak meninggalkan qalilahu wa kathirahu, daqiqahu wa jalilahu, semuanya ana hitung kata dia. Terus kalau ente? Oh kalau ana biasa taruh fulus di pojokan dan ana enggak tahu fulus itu habis kecuali dia ngasih tahu ana fulusnya habis, ana isi lagi fulus itu. Kata perempuan ini, ana pilih yang tua aja, enggak apa-apa. Sahih. Antum kalau bakhil sama istri, Allahu Akbar. Gimana sama dakwah ini? Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yajtami'u syuhun wa imanun fi jawfil 'abd. Enggak kumpul tuh. Syuh wa iman enggak kumpul gitu. Dan kebakhilan apalagi syuh ya. Al-bukhlu ma'a al-hirs 'ala al-mal ya. Syuh ini innama ahlaka man kana qablakum syuh hamalu ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Maka badrun nadani antum berusaha untuk berbagi. Ustadz ini biasa nerima. Betul apa betul? Nerima, alhamdulillah, syukran. Kalau sudah masuk nggak keluar lagi ya? Janganlah. Ana masih ingat kita waktu di Madinah ada satu sahib jazahullah khair. Makanya jangan salah pilih sahib ya. Kawan kita di Madinah itu macam-macam, kita punya kawan di Madinah. Sama-sama belajar di UIM.
berbagi kan gak enak kita jamaah. Aduh ya dah 20 real gitu kan. Tapi lama kelamaan jadi kebiasaan gitu jamaah. Maka kita nih para dai biasakan berbagi. Wa in kana qalilan. Ya kita kalau didik orang sudah sodakoh jemaah ya. Ada cerita Ustadz di kelas dulu yang namanya waktu ngajar kita usulud dakwah. Dia cerita tentang khatib Dimashq. Oratornya Damaskus ya. Rumahnya imam itu dekat sama masjid. Istrinya selalu dengar ceramahnya suaminya. Masya Allah suaminya ini jemaah. Hari itu dia ceramah menggebu-gebu yang membuat orang menangis ya, semangat untuk bersodakoh jemaah. Untuk berbagi dengan orang-orang miskin terus. Istrinya ini setiap Jumat biasanya makan enak jemaah. Mungkin potong kambing dia apa jemaah. Istrinya dengar suaminya ceramah. Kata dia Masya Allah berubah suamiku kata dia. Itu makanan dibagikan ke fakir miskin jemaah. Selesai sholat Jumat pulang ke rumahnya. Ya Allah mana makanan kita kata dia. Kata istrinya aku bagikan kata dia. Engkau tadi ceramah suruh bagi-bagi makanan kata dia sama orang kata dia. Innama ana khatibu Dimashq. Aku ini nyeramai penduduk Damaskus bukan engkau. Ada jemaah yang pintar ngomong yang menggerakkan orang tuh sedekah tapi dia sendiri pakai badlun nada berusaha untuk berbagi bantu orang ya dari sedikit memang kita itu kalau punya uang 10.000 bagi 5.000 itu mudah. 10.000, 5.000. Bismillah. Setelah ana renungkan sabda Nabi SAW, sabaqat dirhamun mi'ata dinar. Bagaimana 1 dirham bisa mengalahkan 100 dinar. Ternyata perhitungan pada hari kiamat itu persentase. Persentase dengan apa yang kita miliki. Bukan sebesar apa yang kita keluarkan, tapi sebesar apa yang kita tinggalkan. Orang bisa jadi tadi 100 dinar itu kira-kira 4 on seperempat. Ya sekitar itulah. Iya 4 on 1 dinar 4 seperempat kan? Iya betul nggak? 100 dinar itu 4 on 0,25. Bagaimana yang 1 dirham bisa ngalahkan itu? Kalau hitungannya yang diberikan, maka seharusnya nggak kayak gitu. Yang 100 dinar lebih besar daripada yang 1 dirham. Tapi karena hitungannya persentase dengan yang ditinggalkan, maka nantinya yang dihitung itu berapa yang ditinggalkan. Kenapa itu 100 dinar bisa kalah dengan 1 dirham? Oh dia punya uang banyak. Dia tinggal ngambil gini 100 dinar. Ini orang cuma punya dirhaman. 2 dirham. Ketika dia sudah kon 1 dirham, dia tinggal 1 dirham. Oleh karena itu Nabi SAW ketika perang Tabuk lagi jemaah. Ketika Umar bin Khattab bawa setengah hartanya. Yang ditanya sama Nabi SAW, Nabi tidak mengatakan banyak banget harta yang diberikan. Enggak. Nabi tanya, "Madza tarakta li ahlika?" Apa yang kau tinggalkan di sana? Gitu. Sisanya berapa? Jadi yang ditanya sama Rasulullah SAW itu sisanya berapa? Sisanya sama dengan ini. Ini menunjukkan memang hitungannya persentase nantinya. Makanya berarti kenapa ditimbang tadi? Tadi orang ini sodakohnya memang 1 M. Ketika ditimbangan dengan yang 1 dirham boleh jadi berat yang 1 dirham. Karena itu semua hartanya. Ada 1 M, dia punya 1 triliun Ustaz. Saudara toko 1 M itu berapa persen? Berapa persen jemaah? 0,01. Bayangin jemaah. Kita melihat, Masya Allah orang ini baik banget. Boleh jadi yang 2000 lebih baik dari dia. Cuma kita kan ngelihatnya nantilah hisab pada hari kiamat ya. Yang akan menentukan itu. Maka paling tidak tadi badlun nada ini termasuk akhlak yang mulia. Biasakan. Membantu saudara kita, ustadz-ustadz yang lain, dai-dai yang lain. Insya Allah kalau kita kebiasaan membantu itu, biasakan istri kita,
anak kita, biasakan. Ini para ustadz tanggung jawab, para suami. Bagaimana mendidik istrinya untuk punya badrun nada. Karena dia akan berdampak kepada kita. Kalau kitanya royal, istri kita bakhil, lama-kelamaan kita bakhil. Sayang bang, buat anak-anak kita. Oh iya, buat anak-anak kita. Nanti kan mereka mau kuliah. Iya, maka usahakan badrun nada itu diperhatikan. Baik, ahibati fillah. Kita masuk atau kita lanjutkan di kitab ini, ada yang berkaitan dengan di halaman bentar. Halaman 50 ya. Berkaitan dengan mad'u ya. Objeknya yang kita dakwain ini. Kadang-kala kita selalu mengatakan masalahnya di mad'u. Siapa sih mad'u ini? Syekh mengatakan huwal insan al-aqil al-mukhatab bi da'watil Islam dzakaran aw untha di halaman 49. Mahma kana jinsuhu wa naw'uhu wa baladuhu wa mihnatuhu ila ghairi dzalika min al-furuq bainal bashar. Jadi namanya mad'u, semua mad'u. Kita punya kelemahan mendakwain non muslim. Lemah kita. Ana rasakan itu. Sedangkan non muslim dia tahu dengan mad'u itu. Mereka datang ke perumahan umat Islam. Apalagi di Medan dulu. Ketika tanya dengan seorang sesepuh di Medan, dia cerita dulu saat pada waktu kita masih remaja, itu misionaris dari sekolah-sekolah, ya pondok pesantren mereka, itu datang ke rumah-rumah. Habis asar biasanya mereka datang. Door to door. Mereka datang mengatakan salam. Kami datang membawa penghabaran. Anda masih ingat ucapan dia. Seperti itu. Kalau diterima masuk ke rumah jemaah. Kalau enggak ya pulang dia. Enggak kita enggak mau dengar. Ya sudah pulang. Berani kayak gitu jemaah. Kita lemah di sini. Mendakwain padahal mereka seharusnya mendengarkan dakwah ini. Itu kewajiban kita. Kita akan dihisab. Antum sampaikan enggak? Itu orang Nasara itu. Oh mungkin dia sudah dengar dari yang lainnya. Wallahu a'lam. Dakwah ini fardu kifayah. Idza qama bihil ba'd saqatal itsmu 'anil baqin ya. Tapi yang jelas tadi yang namanya mad'u itu semua. Yang tua, yang muda, perempuan, mau laki-laki ya, mau kaya, mau miskin. Itu adalah mad'u. Bagaimana kondisi mad'u? Syekh menyebutkan ada 3 kondisi mad'u. Yang pertama ayyakuna raghiban fil khair, muqbilan alaih. Orang ini semangat untuk berbuat baik, cinta dengan kebaikan. Lakinnahu qad yajhaluhu wa yakhfa alaih. Tapi dia kadang-kala enggak tahu. Ada beberapa perkara yang dia tidak mengetahuinya. Anak ingat diri anak sendiri. Waktu masuk pesantren, baru masuk pesantren jamaah. Kan sholatnya di masjid. Kita selama SD nggak pernah sholat di masjid kecuali Jumatan. Kemudian masuk pesantren sholat di masjid. Melihat semua pada sholat sunnah. Sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah. Sampai ba'diyah asar sholat. Allahu Akbar. Lagi semangat. Karena kita nggak ngerti. Apa yang kita lakukan terhadap orang yang semangat tapi nggak ngerti. Nggak paham. Maka di sini disebutkan fahada yakfi fi haqqihi mujarradud da'wah. Misal an yuqala lahu hadza mimma amara Allah bihi wa rasuluhu faf'alhu. Aw hadza mimma nahaa Allah anhu wa rasuluhu fajtanibhu. Cukup sudah katakan enggak ada salat sunnah habis asar. Tapi kalau dikatakan bid'ah antum salat sunnah habis asar. Antum bisa masuk neraka loh kayak gitu. Enggak, ini orang semangat berbuat baik. Maka kita nggak boleh samakan semua orang itu. Ada seorang yang mau kurban. Dia mau kurban sapi. Sapi itu untuk berapa orang? 7.
Sedangkan dia anggota keluarganya 8. Ada orang tuanya, ada istrinya, ada anak-anaknya. Datang ke seorang ustadz. Ustadz, anak mau 7 Ustadz. Wah bisa kata dia. Mau apa? Mau 8 orang, sapi 1 tapi untuk 8 orang Ustadz. Kata dia. Dia beranggapan nanti kalau di padang mahsyar kita mau naik kendaraan bareng-bareng Ustadz, kata dia. Ini pemahaman masyarakat awam ini jemaah. Seperti itu. Datang ke Ustadz nggak bisa. Sapi 7 orang, nggak bisa ditawar 7 orang. Antum mau fadol enggak sudah. Aduh, kaku banget Ustadz ini kata dia. Datang ke Ustadz satu lagi. Ustadz, ana mau korban sapi, kami ber8 Ustadz kata dia. Gimana Ustadz, bisa apa enggak? Kata Ustadz ini, oh bisa kata dia. Cuma anak antum ini masih kecil, nggak bisa naik sapi dia. Tambah 1 kambing buat anaknya kata dia. Jadi. Iya Ustadz, nggak apa-apa Ustadz, saya tambah 1 kambing Ustadz kata dia. Iya sudah jadi. Jadi sapi tetap 7 ini 1 kambing gitu loh. Cuma kan pemahaman mereka itu jemaah. Orang ini ingin kebaikan, suka dengan kebaikan. Antum harus pinter-pinter mama. Ini modelnya kayak apa? Ada orang suka puasa. Bulan Rajab nih. Mereka puasa ini itu macam-macam jamaah. Nggak ada puasa sunnah di bulan Rajab. Hadisnya imma dhaif imma maudhu. Sudah. Ini orang mau puasa jadi aduh. Gimana? Padahal antum bisa jelaskan. Antum Rajab perbanyak puasa Senin Kemis. Siap Ustaz kata dia. Antum jangan lupa puasa tanggal 13, 14, 15. Masya Allah. Dia semangat berbuat baik. Kita arahkan yang sesuai dengan sunnah. Karena dia punya semangat cuma nggak ngerti. Ketika antum putuskan semangat dia dengan dikatakan tadi nggak ada. Akhirnya dia nggak puasa. Sunnah raghaib yang biasa dilakukan. Antum perbanyak sholat sunnah. Bulan Rajab ini bulan persiapan untuk Ramadan. Ini bulan haram. Jadi memang tidak ada hadis khusus berkaitan dengan amalan-amalan tertentu. Tapi semua amalan sunnah itu ya dikerjakan di bulan ini. Yang bisa dikerjakan. Tadi ada orang yang semangat tapi nggak ngerti. Bagaimana cara ngomongnya? Kasih tahu aja. Yang kedua, ayyakuna indahu futurun wa kasalun 'anil khair au iqbalun wa raghbatun fisyarr. Ini orang ngerti tapi futur. Faham dia. Dia lagi turun semangatnya, mungkin kawan-kawan kita ya, yang dulunya sholat di masjid, sekarang sholatnya di rumah. Yang dulunya baca Quran, sehari one day one juz, sekarang baca Quran Ramadan doang. Apa yang harus kita lakukan? Atau dia mulai ada maksiat yang dia lakukan. Qala huna lihada la yakfi ma'ahu mujarradud da'wah. Bal la budda an yudhafa ilaiha mau'izatun hasanah. Bitarghib fil khair wat ta'ah wa bayani fadli dhalika wa husni aqibatihi wa darbil amthal fil awaqibil hamidah wa mau'izah hasanah bitarhibi minasyarri wal fusuq wa bayani ithmi dhalika wa su'i aqibatihi wa darbil amthal fil awaqibis sailil fasiqin. Jadi ada orang yang dia tahu hukum. Ketika kita ngelihat ada orang nggak sholat, orang ini tahu hukum. Kalau antum sekedar mengatakan, sholat itu rukun Islam. Dia ngomong, iya aku tahu. Dosa orang yang meninggalkan sholat, ya tahulah. Rukun Islam itu harus dikerjakan. Dia tahu hukum. Apakah cukup kita menjelaskan hukum sama dia? Enggak. Disinilah yang namanya fiqhud da'wah. Ada fiqhul ahkam. Ada fiqhud da'wah. Nih orang gimana supaya dia semangat lagi. Yang nggak mau sholat jadi sholat. Diceritakan oleh seorang masyayikh. Ada salah satu kawan mereka nggak sholat sudah coba. Dia ini kumpulannya sama teman-teman yang nggak baik. Akhirnya sama kawan-kawannya didatengin ke rumahnya. Ini juga hikmah dalam berdakwah. Dia tahu hukum sholat. Ditanya, engkau kok nggak ke masjid? Anda sudah, anda sholat, anda berhenti sholat sudah. Bayangin.
Ngobrol-ngobrol waktu maghrib. Yuk ikut ke masjid. Anda nggak sholat kata dia. Gimana Anda ke masjid? Nggak apa-apa, engkau ke masjid nggak usah sholat. Sudah engkau lihat kita sholat aja, tunggu terus kita ngobrol lagi. Ngobrolnya pindah dari rumah ke masjid nanti katanya. Orang kan ada yang suka ngobrol jemaah. Iya ya. Tapi Anda nggak sholat. Iya nggak usah sholat. Antum kata dia. Kasih tahu kawannya, Syuf, jangan nyinggung dia ketika dia nggak sholat di masjid. Jangan. Siap kawan. Semua orang sholat, dia di belakang sendirian jemaah. Orang pada sholat. Akhirnya dia ambil wudhu jemaah. Sholat dia. Habis sholat, kumpul lagi ngobrol. Kasih tahu, jangan ada yang nyinggung dia tentang sholat. Ketika isya, sholat lagi dia. Habis isya ngobrol dia, aku tahu kata dia. Aku tahu. Tahu apa kau katanya? Aku paham kenapa aku nggak sholat selama ini kata dia. Aku dulu itu kumpul sama orang-orang yang membuat sholat itu berat buat aku. Sekarang aku kumpul sama orang-orang yang meninggalkan sholat berat buat aku. Ya gimana yang duduk di masjid ngelihat orang sholat kan dia. Aku ini kayak orang kafir aja tidak sholat kata dia. Akhirnya dia sholat ya man. Tadi ada orang-orang yang memang perlu dikasih semangat juga ya. Kadangkala semangatnya itu dengan dihadirkan di tempat-tempat yang dia merasakan kesejukan sholat. Dia merasakan. Nah, di sini kita bawa tadi untuk menumbuhkan keimanan ya. Selain kita jelaskan dengan lisan, tapi dengan hal kita bawa ke kuburan umpamanya. Ada orang-orang, yuk kita ke kuburan yuk. Bawa ke kuburan, ziarah kubur ya. Bawa ke tempat-tempat bencana. Itu juga melembutkan hati. Bukan antum cuma jelaskan kepada dia haram, wajib. Dia tahu sama hukumnya. Tapi bagaimana menyentuh hatinya supaya dia meninggalkan yang haram dan melakukan yang wajib. Ini kondisi yang kedua. Kondisi yang ketiga kata Syekh beliau mengatakan ayyakuna indahu i'radun 'anil khair wa indifa'un ila syarr wa muhajjatun fi dzalik. Ada orang yang suka debat, kasih tahu nggak bisa. Dia udah nggak suka kebaikan, senang sama keburukan, tapi debat lagi jamaah, bantah. Ya sudah, kadang-kala yang seperti ini nggak cukup kita kasih semangat. Maka kadang-kala kita perlu berdialog sama dia. Dan nggak semua orang pandai berdialog. Makanya ada orang yang kalau dialog tanduknya keluar jemaah. Marah-marah, maka itu perlu perhatikan. Ya, nanti kita bicara hak-hak al-mad'u. Ustaz, habis waktu anak katanya Ustaz. Naam. Barakallahu fikum, jazakallah.